Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Yesus adalah Anak Allah, yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 5 ayat 17 dan 18. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, karena ia menyatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemarin kita sudah merenungkan bahwa orang-orang Yahudi berusaha untuk menganiaya Tuhan Yesus karena ia telah menyembuhkan orang yang telah menahun menderita sakit pada hari Sabat. Dia ditolak oleh mereka karena ia telah melanggar hukum yang ditetapkan untuk hari Sabat. Tetapi Tuhan Yesus pada hari ini berfirman lebih tegas lagi bahwa dia bukan saja peduli pada orang yang butuh perhatiannya, tetapi ia melakukan hal-hal itu karena melaksanakan kehendak Bapaknya yang menghendaki semua orang mengalami kebahagiaan karena dikasihi Allah. Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Klaim sepihak oleh Yesus bahwa Allah adalah Bapaknya membuat orang-orang Yahudi itu semakin meradang. Mereka bukan hanya ingin menganiaya, melainkan mereka juga lebih berusaha lagi untuk membunuh dia, sebab ia menyatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Saudara-saudari terkasih, konflik antara Yesus dan orang-orang Yahudi, khususnya orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, semakin hari semakin memuncak. Dalam pewartaan gereja pada hari-hari ini, situasi konflik antara mereka semakin ditonjolkan. Alasan mengapa mereka tidak suka pada Yesus dan berusaha menyingkirkan dia bukan lagi karena ia telah melakukan mujizat atau karena melanggar hukum Sabat, tetapi karena secara terang-terangan Yesus mengatakan bahwa dia adalah Anak Allah. Firman-Nya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Katanya lagi, barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Ini merupakan penegasan kepada mereka bahwa mereka harus menerima Yesus. Penginjil Yohanes sedang menantang para pendengarnya. Apakah kamu juga mau menerima Yesus sebagai Anak Allah? Saudara-saudari terkasih, hari ini Gereja Kudus menyatakan kembali iman yang diwariskan kepada kita bahwa Yesus itu adalah Anak Allah. Apa yang dahulu dianggap batu sandungan
oleh orang-orang Yahudi diwartakan kepada kita untuk teguh menerima Yesus itu sebagai anak Allah yang diutus oleh Bapa. Pada hari ini kita diminta untuk mengambil sikap untuk menerima Yesus sebagai anak Allah, atau sebaliknya menjadi pribadi-pribadi yang kecewa karena Yesus menyamakan dirinya dengan Allah dan karena menyebut Allah sebagai Bapaknya. Tuhan Yesus yang telah datang ke dunia dengan lahir di Bethlehem, dan kepadanya para Majus dari timur menyembahnya sebagai Raja, hari ini memperkenalkan diri sebagai anak Allah yang hadir di tengah umat untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Bapaknya. Pekerjaan-pekerjaan itu adalah mewujud nyatakan kasih Allah kepada semua orang, termasuk kepada mereka yang menolak Dia sebagai utusan Bapaknya. Sampai hari ini, tidak semua orang seperti kita yang menerima Yesus sebagai juru selamat kita dan percaya kepadanya sebagai anak Allah yang diutus oleh Bapa. Apakah kita digoyahkan oleh pendapat dan pandangan mereka bahwa Yesus itu bukan siapa-siapa, apalagi sebagai anak Allah? Jangan sampai. Kita harus tetap percaya teguh kepadanya. Kita adalah generasi yang tidak melihat Yesus, tapi kita adalah generasi yang berbahagia karena kita percaya kepadanya. Saudara-saudari terkasih, marilah kita masuk ke dalam relung hati kita dan bertanya kembali pada pernyataan iman yang sudah kita nyatakan pada saat pembaptisan. Apakah engkau percaya akan Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus? Apakah engkau masih menjawab seperti ini? Ya, kami percaya. Puji Tuhan, kalau engkau dengan penuh iman mengatakan hal itu, percaya kepada Yesus sebagai anak Allah, merupakan jaminan yang berasal dari Yesus sendiri. Tuhan Yesus berfirman, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup." Iman dan keyakinan kita kepada Tuhan Yesus sebagai anak Allah hari ini sedang dipertanyakan dan diuji. Apakah kita masih setia kepadanya? Kepada setiap orang yang sedang mendengarkan didikan rohani pada hari ini diminta penegasan dan jawaban murni dan tulus dari hatinya. Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkau adalah anak Allah yang diutus Allah kepada kami. Sekalipun bangsamu menolakmu, meskipun orang lain tidak mengakuimu sebagai Allah, tetapi kami tidak. Kami percaya kepadamu. Engkaulah anak Allah yang turun ke dunia, menderita sengsara dan wafat bagi kami. Karena cinta kepada kami, Engkau bangkit dari mati agar kami hidup. Apakah tetap percaya kepada Yesus sebagai anak Allah yang menebus dosa-dosaku?
Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, dalam menghayati hidup kekristenan kami diuji oleh pandangan orang yang bertentangan dengan ajaran-Mu. Bantulah kami untuk tetap setia berpegang pada iman kami, sebab Engkaulah Anak Allah dan Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.